jagawana di sini tuh melawan arus. Dan yang dilawan itu kayaknya pembesar-pembesar juga, sama-sama petugas. Dulunya itu kalau bohong, memang karena cepat itu banyak hasilnya, ya kita hampir merata itu semua kalau hasil bohong. Gimana cara untuk meyakinkan bahwasanya ini bius? Karena belum ada alat sebagai dasar kami bahwasanya ini positif bius gitu. Pas kita tangkap itu, kita bawa ke kampung, masyarakat ramai-ramai, rasakan kamu, kau yang kurang ajar itu. Secara misalnya mungkin cerita ini berdasarkan perintah Raja Boni, semua masyarakat cari tempat tinggal di mana saja kehendak saudara, yang akan menjadi milik bagi saudara. Orang Bajo bilang saya punya keinginan hanya ini. Karena kami orang Bajo hidup di laut, sekitarnya kita kayu. Itu Panglima Mente itu, maka kita bilang artinya orang banari, raksasa itu, orang berani mati. Cara mengambil dia susun menurut zaman. Kalau bulan 7-8 kima diambil, ndak ambil ikan, ndak ambil taripan. Bulan 9 baru ambil taripa di atas taka di laut dalam sampai bulan 10. Bulan 12 datang hujan, pancaroba mau datang angin barat. Masyarakat sebagian berhenti, sebagian tidak. Datang bulan 1 angin kencang, semua orang Bajo lari ke pulau. Begitu caranya mengatur itu Panglima Mente. Biasanya orang Paestalu itu mulai berdatangan ke sini. Yang pertama laki-laki dulu, sejak bulan-bulan 5 mulai berdatang orang Paestalu ke sini mencari. Nah, di samping itu yang perempuannya dari awal bulan 8. Kami dari pihak guru menekankan kepada semua orang tua sedianya jangan membawa anak ke Bung Embele, sebab dengan membawa anak ke Bung Embele mengganggu proses belajar mengajar bagi anak sendiri. Oh, mereka pindah pertama-tama pada umumnya di sini karena dari cerita nenek dulu hasilnya pertama seperti teripan, sehingga terpengaruh perempuan itu sehingga pindah ke sini untuk mencari juga dari faktor dari hasil teripannya itu. Sampai sekarang masih di antara itu masih ada juga seperti perempuan yang kalau musim-musim bulan 8-9 istilahnya cari-cari teripan lah. Teripan. Bagaimana hasilnya sekarang, Pak? Perbandingannya sekarang ini dulu, Pak? Oh, sudah agak kurang-kurang sekarang, sudah menurun. Sekitar 20% lebih dari tahun yang lalu. Kira-kira kenapa? Ya mungkin faktor dari orang dari luar barangkali yang menggunakan alat-alat yang dilarang dari dalam kawasan yang dia gunakan dalam kawasan, seperti pembiusan, pemboman yang ada setelah ilegal itu, sehingga menguras hasil-hasil yang mereka tangkap di sini itulah berkurang. Sekarang kebunnya datang tidak karuan-karuan lagi. Masing-masing orang datang kita cukup memelihara baik-baik ini barang. Tapi orang di luar datang bawa ini, bawa ini. Pekerjaannya bawa ke sini dia hambar. Hambalah minta kebun lagi. Kalian kena tangan ini. Kenapa? Gatal ya? Iya.
Ikan apa ini, Bu? Tahu itu apa itu nama? Hah? Orang Bajo Bulawes. Wes? Bulawes itu kalau orang Bajo. Ya. Bahasa Indonesia sudah tahu. Apa itu nama? Seperti itu kalau kena tangan itu. Di sini kalau hasil yang paling besar pertama bisa saja ikan hidup jangan ikan mati itu. Jangan teripan lah. Teripan itu ada pakai musing dia. Kalau teripan, kalau ikan tidak. Di mana teduh di situ dia keluar. Kalau masyarakatnya berangkat ke Bung Embele dan pada saat anak-anak libur, ya, kalau anak libur kita juga guru-guru di sini daripada tinggal di kampung saja, tidak ada kerjaan, ya terpaksa juga kita keluar untuk memancing barang selama masa liburan itu. Ya, 1 minggu masa liburan kita gunakan juga memancing sebagai sampingan lah gitu. Ya, apalagi gaji sering terlambat, daripada kita nganggur di rumah, lebih baik mancing. Kita rancang di program SBM Kormap itu ada rekan salah seorang dia pernah membudidayakan mutiara juga itu. Kalau bisa kita bikin suatu keterampilan dengan mendatangkan suatu pendidik di sini. Yang belum ada ini hanya pembudidayaan saja tentang hasil laut ya, terutama ikan hidup yang berupa ikan kerapu itu yang diinginkan sama sekali di sini. Masyarakat di sini sudah sadar juga bahwa terumbu karang itu adalah tempat ikan. Di mana tempat ikan itu kalau memang hancur berarti ikannya lari semua. Jadi kalau ikannya lari semua, di mana dia kira-kira mau cari ikan selain dari situ? Apalagi di sini itu hanya khusus nelayan saja. Tidak ada seperti empang, kebun, sawah. Jadi penghasilannya hanya melaut saja terus. Jadi kalau tidak ada hasil dari laut, ya otomatis dia tidak bisa hidup. Kalau pendapatnya itu masyarakat. Ya, kalau kita lihat itu sudah lumayan, semenjak ini ada ikan hidup. Kabupaten Selayar itu rata-rata komoditi andalannya ikan hidup begitu. Dan memang selama mereka mencari ikan hidup yang begitu, taraf kehidupannya memang meningkat. Kalau lihat kedahnya masyarakat di sini, ya sudah kita bersyukur karena telurnya apanya, tapi itu semua hutang sama itu pagarambat toh. Tidak ada merupa bilang bantuan dari ini, hanya bantuan dari itu pengusaha ikan. Kalau kita menghargai bilang bantuan dari pemerintah belum ada di sini. Iya, 2 ons.
Awal mulanya ini ada pertama orang dari Sinjai beli ikan hidup. Nah, terpaksa masyarakat di atas saya ajak bagaimana caranya bisa kita juga kerja itu. Karena pertamanya memang takut semua masyarakat, dia punya kendaraan dikasih loban, katanya bahaya tenggelam nanti. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini ya masyarakat masih merasa senang karena rupanya makin hari harganya tetap lumayan karena dia perhitungkan dari masa-masa dulu waktu sebelum ada ikan hidup, aduh tidak ada nilainya, tapi sekarang lumayan dapat 1 ekor bisa hidup 5 hari atau 10 hari. Itu tadi sunuk merah, ini sekarang karapu. Coba lihat, saksikan saya 1 kilo kerapu hitam. Catat. Kalau keuntungannya itu pakai kapal bagang kalau khusus untuk nelayan, mungkin ya ada sekitar 500.000 keuntungannya dalam 1 malam. Karena biaya operasionalnya hanya sekitar 100.000. Yang 400-an itu dibagi 2 lagi. 200.000 ke yang punya kapal, 200.000 juga ke ABK. Tapi bukan setiap malam begitu, Ibu. Ada kalanya tidak ada juga setiap malam, ada kalanya kurang. Tapi ada kalanya lebih banyak daripada itu juga. Saya juga biasa bantu Pak pergian bawa koroba di Kampung Bajo. Biasa dapat di situ 70.000, 80.000. Kalau saya pergi bawa di sana, kalau tidak dibawa di sini saja biasa 20.000, 30.000. Diangkut ini barang-barang baru dibawa di Kampung Bajo dijual. Lebih mahal di sana Bu ya? Iya, karena di sana kurang penjual, di sini banyak sekali penjual. Cari barangnya di mana Bu? Dari Ini dari Selayar. berapa hari kalau belanja Bu? Ke Selayar. Anak jang dari sini ke Selayar. Kalau usaha baru indah itu. Kita punya sampah yang kecil putih. Ya ini yang masih bagus ini, tapi ini dimakan ikan. Kalau yang ini, oh iya, makan ikan. Nah, begini modelnya dimakan ikan. Tapi masih bisa tumbuh. Kalau yang ini tidak bisa lagi karena warnanya sudah putih. Ya. Kalau dia kena penyakit masih bintik-bintik, tapi kalau yang seperti begini racun betul yang kena. Kalau rumput laut itu biasanya saya rasa di air-air yang agak ini Kak, agak terang. Makanya tadi saya belum percaya itu, Ya, saya bilang itu kan. tidak bisa begitu. Nah, tadi saya mau ambil bukti saja, jadi saya ambil sampel, nanti kita coba lihat melalui foto, diidentifikasi. Kita Kalau tidak kita bisa bisa mengklaim ini bius, tapi ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya kalau rumput laut yang kena bius seperti begini. Artinya kalau sudah betul berarti memang harus lebih dijaga lagi. Tapi tidak apa-apa dicoba lagi. Ya dicoba lagi 1 kali. 1 kali mencoba. Dicoba tak mengapa. Tidak putus asa, kecewa. Saya coba lagi di sekitar bulan 10 kalau tidak ada halangan. Karena untuk bius, saya rasa itu sampai sekarang juga kami bingung gimana cara menanggulangi itu supaya tindakan pembiusan itu tidak, karena sulit untuk dideteksi. Terkadang ada juga jenis ikan yang kami dapatkan itu sangat-sangat kami bisa masuk dalam kategori bius, tapi gimana cara untuk meyakinkan bahwasanya ini bius, karena belum ada alat sebagai dasar kami bahwasanya ini positif bius gitu. Itu waktu itu saya tugas di Tarupak, memang ada 4 oknum. Itu kasus tersebut itu saya lanjutkan ke Kapolres. Itu ternyata mentok sampai di Kapolres, sampai sekarang kasus itu tidak tahu kemana. Padahal nyata-nyata bahwa itu pengambilan ikan itu betul-betul melakukan dengan pembiusan. Kita memang tidak mau menerima ikan bius karena kalau sudah dikenakan bius itu dari jenis-jenis karam rusak, kering. Yang kedua telur-telurnya bisa musnah, maka kita tidak membenarkan untuk menggunakan bius. Kalau penggunaan bius itu pernah terjadi di pasaran itu ditolak, dan karena itulah
kami selalu menghimbau dan menekankan kepada masyarakat pemancing untuk jangan menggunakan bius, karena di samping ada kemungkinan ditolak oleh pasar, juga akan merusak lingkungan terumbu karang itu sendiri. Itu karena bilang anunya itu dari LPTK saya bilang itu tempat bertelur situ ikan. Makanya ya bilang betul juga. Bilang itu pembius, merusak karang apa, jadi kita berhenti. Kalau komoditi perikanan yang khususnya kualitas ekspor itu memang Kabupaten Selayar sangat potensial. Check in, check outnya itu kapal-kapal asing yang dari Hong Kong itu memang langsung ke sini tahun 93 sampai 96, 97, nanti 98 mulai menurun produksi dengan adanya pembatasan ukuran ikan itu, sehingga tidak bisa lagi kapal ekspor itu langsung masuk ke sini. Kecuali dengan stok yang di atas 3 ton itu bisa kapal asing itu langsung masuk ke sini. Nah, kalau stoknya itu kurang dari 3 ton itu dibawa ke Bali. Harga ikan yang kita jual sama orang perikanan sekitar ya 700-an, tapi bukan dari perikanan saja, ada pangis yang mau dibawa ke Senjai, ada juga yang khusus memang mau nangkap ikan sunu, pada kalanya dia beli 30.000 per keranjang. Itu kalau memang kita tidak habis dijual, tidak sempat, artinya dijemur saja. Nah, itulah harganya, kalau dijemur sangat kurang sekali. Karena dari perkirakan kalau harga 2-3 juta, paling kalau ada itu kalau 300.000, 200.000 harganya kalau dijemur. Di Selayar ini dibangun mini pabrik es yang masih sangat dibutuhkan untuk dikembangkan di lebih besar lagi. Dengan ada mesin kolsorik, sudah ada penampungan, disitulah dibekukan kemudian dibawa ke Ujung Pandang, dari Selayar ke Ujung Pandang untuk di Ujung Pandang diekspor. Kalau bilang amang-amang, kita tidak tahu kalau pulau-pulau yang lain masih ada kucing-kucingan. Itu kebanyakan orang-orang yang membong itu dari luar daerah, bukan dari sini. Pas kita tangkap itu, kita bawa ke kampung, masyarakat ramai-ramai, rasakan kamu, kau yang kurang ajar itu. Kan itu biasanya katanya, sementara dia mancing, enak-enaknya mancing, makan ikan, langsung dibom dekatnya, ikan pada lari. Polhut di sini, istilahnya petugas jagawana di sini tuh melawan arus. Dan yang dilawan itu kayaknya pembesar-pembesar juga, sama-sama petugas. Jadi memang lebih berat itu melawan arus yang begitu daripada masyarakat. Kalau kesadaran aparat kayaknya itu ya di depan kita ya bagus, nanti di belakang masih main-main lagi. Itu istilahnya di Taruba bila jaga pantai, bukan jagawana. Hanya masyarakat itu setempat dijaga terus, dikawal. Tapi orang di luar itu orang pendatang. Kepada semua, terutama aparat keamanan, aparat penegak hukum, untuk mengambil langkah-langkah yang tegas terhadap pertama mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa terjadi, dan yang kedua apabila memang ternyata didapati orang yang
melakukan penrusakan itu dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sebenarnya kami di sini bukan faktor utama daripada keamanan di kawasan ya. Perlu diklarifikasi itu. Tanpa adanya dukungan dan bantuan dari masyarakat, saya rasa sulit. Gitu. Itu saja. Demi Tuhan, saya tidak memakai alat itu karena saya tahu barang itu adalah barang terlarang, Bu. Barangkali bisa dikatakan itu saya sudah kurang kesabaran. Langsung saja saya tanyakan kepada Pak Haji itu, apakah barang di sana yang 6 jergen itu Bapak punya atau siapa? Akhirnya Bapak Haji itu mengaku juga, bila mana pom bom itu terus beroperasi di wilayah itu, kemungkinan 1-2 tahun masyarakat di sana akan mati kelaparan. Karena terumbu karang yang mereka ini sudah rusak semua. Kami akan tetap melacak kapan dan di mana ada bom bom itu, kami akan tetap mencari. Dan kalau memang ditemukan, ya kita serahkan ke pemerintah kabupaten untuk diproses sesuai dengan hukum.